Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas soal itu ya, soal banyaknya orang bantah-bantah itu sebenarnya adalah orang-orang yang paling tidak berkepentingan atau gak ngerti. Entah ya, banyak sekali contoh terutama di dunia otomotif, tapi ya selain otomotif juga banyak sekali contoh ya, orang yang nggak punya pengalaman, nggak punya background, nggak pernah tahu sendiri, nggak pernah mengalami sendiri, itu bantah, ngomong bahwa oh begini yang sumbernya nggak jelas, yang pemahamannya seringnya mainstream, ngikut-ikut orang, dan ya mungkin belajar dari orang yang seakan-akan itu serba tahu, serba ngerti gitu ya. Banyak sekali topik-topik yang ya orang-orang yang membantah itu seringnya bukan orang-orang yang punya kompetensi. Dulu penulis bahas soal rem. Sering orang ngomong protes ya, kalau ngerem ya rem depan. Padahal penulis pentingkan itu adalah mana dulu, depan dulu atau belakang dulu, bukan pada waktu lagi ngeremnya. Karena pada waktu lagi ngeremnya ya depan harus dipakai juga lah, masa nggak dipakai, tenaga juga disesuaikan. Tapi tetap untuk pingin aman, awali rem itu belakang dulu, terutama untuk motor matic. Nah itu banyak yang protes ya, banyak yang protes. Tapi dari yang protes itu, yang beneran jalan kencang itu mungkin cuma 1-2 ya. Jadi banyak sekali yang protes, tapi yang beneran melakukan pengereman mendadak mulai kecepatan 100 itu hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Kebanyakan itu orangnya yang jalan pelan-pelan. Ada juga yang safety riding ya, tapi tak tantang nggak tahu wani ya. Coba sampean ngerem, praktekkan cara pengereman sampean kecepatan 100 km/jam, rekam videonya. Padahal safety riding itu sering nyombong itu, saya biasanya kan stunt rider itu. Stunt rider itu yang biasa stopi, biasa wheelie, jalannya kencang, disuruh ngerem mendadak kecepatan 100, buktikan pengereman dia gak wani. Padahal ya tahu sendiri tak, kalau penulis ya kecepatan lagi 100 butuh ngerem mendadak, yang ngerem mendadak. Dan penulis nggak merasa mengerem itu sesuatu yang mengancam jiwa. Karena apa? Cara mengeremnya aman, mengeremnya itu resiko jatuhnya minim, karena belakang dulu, mengeremnya gak dramatis gitu. Terus kecepatan pengeremannya juga penulis sudah pernah ukur 4 detik. Kalau sekarang mungkin ya nggak iso 4 detik karena rem belakangnya nggak begitu pakem. Tapi ya walau ya sebenarnya banyak ya orang yang jalan 100, tapi yang berani mengerem mendadak dari kecepatan 100 itu jarang sekali. Karena apa? Ya karena cara pengereman mereka membahayakan. Seperti itu. Kalau misalnya aman, ya mereka nyantai, ngerem mendadak yang ngerem mendadak. Nah, yang protes-protes itu orang yang nggak kompeten. Ketika ditanya kecepatan maksimal sampean berapa? 70. Kecepatan maksimal sampean berapa? 60, 50. Nggak berani kencang, Mas. Ya jelas aja nggak berani kencang karena cara pengereman mereka nggak bener. Nah, untuk mereka yang berani kencang, itu pun ya juga termasuk mereka yang kalau harus mengerem mendadak itu adalah orang yang panik. Orang yang kalau ada
eh, halangan sedikit di jalan itu ngamuk, gak karu-karuan. Kenapa? Karena kalau mereka ngerem, resiko kematian mereka besar. Jadi orang yang kencang-kencang itu kalau ada halangan di jalan, wah, sikile wis pecundal tak apa kayak gitu. Itu karena mereka nggak kompeten. Kalau di pengereman ya karena real, mereka yang mengalami itu seringnya adalah mereka-mereka yang sudah kapok kencang. Tapi di topik-topik lain nggak ada risiko seperti itu. Makanya orang jadi lebih berani bohong. Lebih berani bohong. Seperti ya misalnya ada dua kemarin soal software Linux katanya banter buat video, Zorino S bisa bikin komputer kentang jadi kencang. Ada juga yang bikin short video, orang beralih ke Linux dari Windows karena Windowsnya lambat, sementara Linuxnya bus. Penulis coba sendiri, Zorino S. Kurang ajar sih rekomendasi itu. Karena di laptop penulis mau saya booting 3 kali lebih lambat dari Windows. Buka browser beberapa kali lebih lambat. Buka YouTube beberapa kali lebih lambat daripada Windows. Kemarin sengaja penulis rekam ya. Kalau ingin lihat rekaman ya tak share. Tapi ya orang itu jarang lihat rekaman lah. Tapi nantilah pasti penulis bahas. Tak tunjukkan gimana lambatnya Zorino S. Buka browser aja. Bootingnya ya gak tak tutuno. Buka saja 4 menit lebih ya. Windows saja 1,5 menit. Windows 10 penulis. Padahal laptop lama. Jadi yang diomongin laptop kentang jadi kencang itu nggak sesuai. Malah laptop kentang jadi jauh lebih kentang lagi kalau pakai Zorino S. Dan itu pun ya pemakaian memorinya juga payah. Memori masih masih kepake 1 giga 1100 lah wis. Padahal memorinya 2 giga masih kepake 1,1 giga. Itu sudah nge-freeze. Sudah nggak bisa jalan, mouse lambat banget. Wis lemot gak karu-karuan. Parah lah itu wis. Terus yang berikutnya nawarkan, ada body Linux ringan. Ternyata memang ringan, tapi itu dari pemakaian memori. Tapi untuk buka ya tetap aja suwi ya. Lambat sekali. Oh iya, yang Zorino S bukan 4 menit 40 detik tapi 7 menit. Kalau yang versi baru malah 8 menit. Yang 4 menit 40 detik itu yang body Linux ya. Buka browser ya tetap lebih lambat. Buka YouTube lebih lambat. Memang kalau buka 5 YouTube pemakaian memori tidak bertambah, tapi ya tetap lambat. Ada yang malah yang lain yang penulis coba tadi itu Calculate Linux itu malah ringan. Lebih kencang bootingnya, lebih kencang buka YouTube. Pemakaian memori juga nggak banyak. Sudah buka YouTube saya pakai 500 mega yang kepake. Itu mantep itu. Beneran itu. Itu sesuai dengan klaimnya Linux kencang, tapi ya ternyata kebanyakan Linux itu lambat. Soal lain lagi, soal sepeda motor Honda kan pakai penyakitnya ya. Kalau penulis sharing masalah, sing protes. Terakhir soal CBS itu kan diprotes. CBS itu Honda merancang saya pakai
kalau CBS itu memang ada yang aman, terutama yang Vario, kelas Vario itu, kelas Scoopy itu. Tapi coba Honda Beat, amit-amit. Dan di kolom komentarnya Honda ya, yang sekarang sudah dihapus tentunya, itu ada catatan bahwa pemilik Vario pun ada yang jadi korban CBS. Yang sekarang apalagi yang Vario 160 yang baru, karena yang versi CBS itu malah ngeblong. Klaim pabriknya adalah pabrik yang memikirkan keselamatan, tapi remblong nggak digubris sama pabriknya. Kita nggak pernah dengar ada recall pembenahan rem karena remnya blong, ya nggak ono. Yes. Penulis pikir kalau Honda Jepangnya tahu bakal ada tindakan, ternyata sama saja. Honda sekarang juga sama parahnya dengan Daihatsu yang ya mulai nggak peduli dengan keselamatan karyawan. Manajernya peduli, tapi manajernya nggak becus dalam mengatur anak buahnya, nggak punya kemampuan, nggak ngerti caranya menguji yang bener. Karena yang jadi manajer itu bukan orang yang punya kemampuan, tapi orang yang pokoknya didudukan di situ karena ya entah kolusi, entah korupsi, entah opo wis. Wong sing pinter ngomong tok, gak ana kemampuan sing diteleh dadi atasan-atasane. Soal penyakit bukannya khawatir ya, tapi diprotes, paling salah sebelah. Apa hubungane lo ya? Kalau wis kadung punya motornya kan ya harus ditangani itu. Ya seringnya penulis itu kan kalau bahas video ya bukan cuma ngomong penyakitnya ya apa, tapi ya apa cara nangani nih, wis kadung tuku ya apa. Penulis sudah berkali-kali buat video yang isinya kalau misalnya rangkanya karatan ya, ojo langsung dicet. Berseni dhisik karate. Tapi isinya yang protes-protes, sales 11. Ya apa sih? Ini ngajari gimana caranya motor itu cek gak kumat-kumaten. Karena banyak orang yang rangkane karatan langsung dicet. Itu bom waktu itu. Karena yang namanya karat itu masih bisa berkembang di bawahnya cat. Cara yang bener dihilangi karate. Kenapa restorasi bodi itu sampai ngerik cat? Karena ya itu alasannya, untuk menghilangkan karat semua dasarnya itu harus bersih dulu. Lek saya ono karat-karate ditumpui cat mana ya percuma. Sudah tahu kan kalau yang namanya restorasi mobil, catnya kok belendung kena karate. Ya sekarang kelihatan bagus, tapi setahun 2 tahun wis belendung, karate tebel, iso rontok logam-logame. Kalau mobil masih cuma bodi, kalau sepeda motor wis rangkai, rangkane rontok, hancur lah. Terus soal oli, wah kalau soal oli, semakin gak karu-karuan orangnya yang ngomong-ngomong itu. Mulai yang dari pemilik merek olinya, pemilik dealer, mekanik, wes pirang-pirang lah ya orang yang merasa lebih tahu tapi nggak punya pengalaman. Orang yang ya disegani dalam ilmu mekaniknya, ilmu tuningnya. Sayangnya ngomong nggak sesuai dengan pengalaman. Kecuali ya dia itu sudah pernah nyoba, bandingkan, dan itu bukan di masa lalu tapi di masa sekarang ya. Saya sudah coba oli ini dipakai untuk kendaraan ini, ngewabut banter-banteran gitu ya. Gak enak ya boleh lah, penulis menerima kalau misalnya alasannya seperti itu. Tapi coba alasannya sih diomong apa seringnya kalau soal oli itu. Oli sintetik itu gini. Ngomong teori tok wes.
omongan tok. Ono prakteke. Enggak misalnya ngomong, "Oh, saya sudah coba oli ini full sintetik dibanding ini full mineral. Yang lebih enak full sintetiknya, tak pakai sampai 10.000 km, saya enak mesinnya, saya halus, saya banter." Ya penulis terima lah kalau misalnya alasannya seperti itu. Tapi kan seringnya enggak ya. Oh, kalau saya ganti sekian, ganti sekian. Loh Mas, oli sampai ireng kok ngono ya apa? Oh, oli hitam itu tidak menunjukkan bahwa olinya kemampuannya sudah lemah. Top speed sampean berapa Mas? Waduh, nggak pernah kencang. Coba mereka yang pernah kencang itu pasti udah tahu kalau oli misalnya MPX itu ya nggak bisa dipakai 100. Bahkan pernah lo ya, pemilik motor CB 150, mesinnya 150 cc, top speednya 90 km per jam. Wah, parah. Terus soal ya silek lah wis ya. Kan saluran udara motor sama mobil penulis kasih sesuatu yang bikin udara itu jadi lebih mampet, salurannya dibuat lebih kecil ya. Nah itu yang protes berapa orang coba? Wes sudah puluhan itu. Memang nggak sekaligus, tapi tetap aja nyicil. Oh no, wong sing sok tahu. Wah, ini pasti motornya lambat. Oh, ini pasti mobilnya lambat. Kalau motor ayo wis diadu. Ini motor standar. Ayo sama-sama standar bantaran di. Kalau mobil maaf, gonok gene. Tapi yang jelas kalau sampai ngomong mobil penulis lambat, ya nang luar kota musuhnya duduk mobil sekelas ya. Mobil kelas atas wes. Dan itu pun konsumsi bahan bakar di MID 1:15 ya. Kondisi digawe gaspol-gaspolan. Lagi nyantai jalan 40, jalan kosong gas sampai 120 ya. Mari ngono balik 100. Orang ngomong tenaga ini lemah ya. Mungkin nggak tahu ya ceritanya kalau apa jenenge mobil yang sekelas penulis itu dipakai RPM rendah sekali itu gak kuat. Nah, setelah pakai itu walah, gigi 3, gigi 4 start mulai dari berhenti bisa. RPM 1000 gigi 3 di gaspol gak watuk-watuk setelah dikasih modifikasi seperti itu. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang melakukan komentar-komentar itu gak nyoba dhisik. Jadi mereka itu sama sekali nggak tahu, ngomongin cuma teori, padahal teori ini salah. Apalagi soal minyak goreng, aduh mama. Jangankan orang yang awam, orang sing mesti ngerti, tenaga ahli dari Lemigas, peneliti muda, peneliti Lemigas beneran punya namanya tercantum di Lemigas. Ada apa penelitian yang tercantum di Lemigas. Wani ngomong minyak goreng itu lebih kental dari oli mesin. Wedan kok wis. Orang nggak punya kompetensi, nggak punya pengalaman, cuma modal dengan jabatan, modal dengan apa ya, karisma, modal keahlian tapi yang bukan di bidang itu, terus ngomong dan ngomongnya itu tidak berdasarkan kenyataan tapi cuma asumsi. Sebenarnya cuma unek-unek, bukan berdasarkan pengalaman. Aslinya kosong tapi seakan-akan berisi. Dan itu banyak sekali. Termasuk misalnya yang orang ngajari cara cari uang,
orang ngajari bersosialisasi. Yang penulis maksud ya motivator lah ya. Omongnya motivator itu kan seakan-akan bener gitu ya. Banyak sekali sekarang motivator newbie di YouTube gitu ya. Saya ngomong seenaknya. Seakan-akan apa ya? Kalau orang itu gini pasti gini, orang gini kan pasti gini. Apalagi kalau yang apa dari psikolog macam-macam gitu, guys. Penulis itu paling apa ya? Paling skeptis dengan misalnya dari 500 orang yang diuji, yang 30 itu adalah gini, 30 gini. Orang yang duduknya caranya gini itu pasti gini, duduknya gini pasti gini. Halah, di dunia ini orangnya banyak. Orang yang disampling itu ya belum tentu satu budayanya sama dengan kita, dua etnisnya sama, tiga pola pandangnya sama, empat pendidikannya sama, lima ekonominya sama. Wes wakil lah faktor-faktor yang bisa membuat yang seperti itu berbeda. Kayak gayanya lah orang di sini kalau misalnya ketemu kan salaman toh ya. Nek suwe gak ketemu kan salaman. At tempat lainnya ya gak tentu seperti itu. Ono ae sing dirangkul, ono ae sing diambung. Kalau sama-sama laki-lakinya. Apa itu mencerminkan wah sifatnya wong kayak gini? Kan enggak. Tapi ya seperti itulah ya. Ngerinya sekarang itu gitu. Ada asumsi umum gara-gara seorang penelitian yang melakukan gini. Padahal ya belum tentu benar dipercaya. Kita tetap harus hati-hati ya. Semua kalau bisa diverifikasi, belajar dewe, dicek dewe, coba dewe. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.